Pemirsa Khazanah, ketika orang meninggal dunia, kita sering mendengar ucapan sang mayit telah menempati peristirahatannya yang terakhir. Dengan begitu tak sedikit orang menyebut kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Ia sudah tenang di tempat peristirahatannya. Segala macam duka dan kesulitan hidup telah berakhir. Ucapan semacam ini justru mengesankan bahwa alam kubur merupakan tempat terakhir manusia. Apakah memang demikian? Orang yang meninggal dan dikuburkan sebenarnya dia telah memasuki tempat persinggahan sementara waktu. Meskipun persinggahan itu bisa lebih lama daripada ketika ia hidup di alam dunia. Itulah alam barzakh, alam kubur. Bahkan boleh jadi ia tidak sempat beristirahat sama sekali karena sudah mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Memasuki alam kubur, setiap orang hanya akan menghadapi dua kemungkinan, siksa atau kenikmatan. Keduanya akan ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum balasan yang sebenarnya di akhirat. Kita bisa bayangkan saat kita mati dan memasuki fase penantian panjang, sementara masa penantian ini harus dijalani dengan siksaan. Demikianlah perumpamaan alam kubur dengan siksanya, tentu sangat mengerikan. Itu sebabnya penting bagi kita mengetahui apa saja penyebab sehingga seseorang tertimpa siksa kubur. Kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan menjadi penyebab turunnya azab di alam kubur. Namun azab kubur tak hanya ditimpakan pada dosa yang besar saja, bahkan akan ditimpakan kepada masalah yang kecil dan remeh. Inilah yang disebut Rasul SAW saat melewati dua kubur. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering." Muttafaqun alaih. Ghibah atau menggunjing juga menjadi penyebab siksa kubur. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tatkala Robku memi'rajkanku, menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril?" Dia menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging, suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa tiga amalan ini bisa menjadi penyebab siksa kubur? Rahasia mengapa azab kubur dikhususkan penyebabnya karena air kencing, adu domba, dan ghibah atau menggunjing ini dijelaskan Al-Hafiz Ibnu Rajab bahwa alam kubur merupakan tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sebelumnya perlu diketahui ada dua macam perbuatan maksiat yang mengakibatkan siksa. Pertama, terkait dengan hak Allah, dan yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah sholat. Sedangkan yang terkait dengan hak-hak manusia adalah darah atau pembunuhan. Adapun di alam kubur atau barzakh, yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak tersebut dan perantaranya. Bukankah syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas dan najis? Sedangkan pintu tumpahnya darah atau pembunuhan adalah adu domba dan menjatuhkan kehormatan orang lain atau ghibah. Keduanya adalah jenis perkara menyakitkan yang terhitung paling ringan. Inilah sebabnya bentuk azab diawali di alam barzakh dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Penyebab lain azab kubur adalah enggan membayar hutang. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Nabi SAW pernah tidak mensolatkan jenazah seorang yang masih menanggung hutang, sampai akhirnya kemudian Abu Qatadah melunasi hutang orang tersebut. Lalu keesokan harinya ia menemui Nabi SAW untuk mengabarkan hal itu. Lalu Nabi bersabda, "Sekarang kamu telah menyebabkan kulitnya menjadi adem."
Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa sebelum hutangnya dilunasi, kulit orang meninggal tidak merasakan kenyamanan di dalam kuburnya. Sungguh siksa kubur merupakan tahap awal bagi siksa akhirat yang lebih pedih. Kepedihan siksa kubur bahkan didengar oleh hewan-hewan di dunia. Bagaimana dan seperti apa hewan-hewan mendengar siksa kubur? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, Anda pernah mendengar lolongan anjing yang panjang menyayat di malam yang sunyi? Jika itu terdengar pada dini hari yang gerimis, kita akan segera ingat film-film horor yang menyeramkan. Anda mungkin juga pernah melihat tingkah ganjil binatang yang berkeliaran di pekuburan. Kawanan ayam yang tiba-tiba berlarian dengan mengeluarkan suara ketakutan. Mungkin saja itu karena mereka ketakutan akan sesuatu atau menyatakan keprihatinan terhadap makhluk lain. Bahkan boleh jadi tingkah hewan itu karena merasa kasihan dengan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan akibat perbuatan buruk mereka di dunia. Karena memang hewan memiliki kemampuan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Menurut para ulama, keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Nabi juga menjelaskan mengapa manusia tidak mampu mendengar suara jeritan atau rintihan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak takut mendengarnya. Selama masih di dunia, kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada penghuni kubur yang bergelimang dosa di dalam kubur. Bayangkan saja, ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat, banyak orang yang langsung mati. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Rasulullah sendiri pernah menyatakan seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa, ia akan pingsan. Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin yang berdosa, apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang kafir. Entah apa jadinya jika sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kita bisa mendengar cerita siksa kubur. Tentu tidak ada seorang pun yang berani menguburkan mayat saudaranya. Karena jika mayat itu disiksa dan para peziarah yang mengantarkan ke kubur mendengar, akan terjadi kegaduhan dan ketakutan luar biasa. Namun begitu, bisa saja seorang manusia bisa mendengar apa yang dialami oleh penghuni kubur. Namun itu pun kasusnya sangat terbatas, dan tentu ada hikmah tersendiri mengapa hal itu terjadi. Yang pasti, Nabi SAW bisa mendengar cerita penghuni kubur yang sedang disiksa. Bahkan siksaan neraka pun Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada hikmah tersendiri mengapa Nabi SAW diberi keistimewaan mampu mendengar suara alam kubur. Pantas saja jika Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam sabdanya, "Andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa beramal soleh dan dijauhkan dari azab kubur. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.